Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini saya kembali ingin melanjutkan pembahasan yang tertunda ya, tentang gangguan jin di rumah kita. Apa saja ciri-cirinya kalau di rumah kita ada gangguan jin? Kemarin sudah saya sampaikan ya, P3 dan yang keempat ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan ya. Boleh dilihat kembali nanti video yang telah lalu. P yang kelima adalah penyakit. Jadi kalau di rumah kita ada gangguan jinnya, maka akan muncul penyakit-penyakit tertentu ya. Penyakit yang memang penyebabnya bukan medis, bukan klinis, tapi penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin yang ada di rumah kita. Ya, sakitnya bisa menyerupai sakit-sakit biasa, bisa menyerupai sakit medis ya. Tetapi ada ciri-ciri tertentu ya. Yang pertama, sakitnya itu tak kunjung sembuh. Diobati berpekan-pekan ya, berbulan-bulan mungkin, tapi tidak kunjung sembuh. Atau si sakit tersebut tidak terdeteksi oleh medis, bahkan alat-alat medis tidak mampu menjangkaunya, tidak diketahui penyakitnya, tapi orangnya merasa sakit. Itu tanda ada gangguan jin di rumah kita. Atau ketika memang sakitnya hanya di rumah saja, ketika di rumah merasa sakit, merasa ada keluhan, ketika keluar rumah merasa sembuh, merasa plong, merasa enggak ada keluhan. Atau bahkan ada orang yang dari rumah sakit ya, dari rumah merasa sakit, ketika keluar datang ke rumah sakit merasa sehat, merasa baikan, kemudian pulang lagi, nyampe ke rumah baru tiba di terasnya aja sudah terasa lagi sakitnya. Itu adalah sakit dari gangguan jin atau non medis. Atau yang paling banyak adalah sakitnya bergilir. Misalkan hari ini suaminya berapa hari sakit, kemudian istrinya, kemudian anaknya, terus bergilir terus. Bahkan kemarin-kemarin saya menemukan ada yang sakit selama 3 tahun itu bergilir terus, dan di waktu-waktu tertentu sakitnya bareng. Satu keluarga sampai 6 orang dirawat di rumah sakit, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh, tidak ada perubahan ya. Itu menandakan ada gangguan jin di rumahnya yang memang harus dihilangkan. Harus kita berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan menghilangkan gangguannya. Atau orang yang sakit itu ya, sakitnya juga disertai gejala-gejala yang tidak wajar. Sakitnya mungkin lambung, mungkin sakit kepala, tapi disertai mimpi buruk, disertai melihat sesuatu yang tidak logis ya, melihat penampakan atau mendengar suara-suara tertentu, cekikikan, tangisan, dan sebagainya. Jadi sakitnya biasa secara medis, tapi diikuti ciri-ciri yang lain yang tidak wajar. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, sakitnya itu hanya di waktu-waktu tertentu, mungkin hanya menjelang maghrib saja, hanya di waktu malam saja ya, siangnya sehat, pokoknya hanya di waktu tertentu atau hanya di waktu ibadah saja. Ini menandakan gangguan jin yang ada di rumah kita atau bahkan sudah masuk di badan kita. Lalu apa yang paling sering ya, jenis penyakitnya itu yang menimpa seseorang di rumahnya itu seperti apa? Yang paling sering sakit kepala ya, sakit di ulu hati, atau sakit di badan, lemas gitu, nggak ada kekuatan sama sekali, perasaan sangat lemah sekali. Atau penyakitnya kayak gatal-gatal gitu, gatal tidak kunjung sembuh, bahkan gatal satu keluarga gitu. Jadi itu P yang kelima adalah penyakit ya, ciri-ciri gangguan di rumah. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis penyakit karena gangguan jin di rumahnya.
otomatis kita semua harus bisa meruqyah diri sendiri dan meruqyah rumahnya. Dan ada yang hampir lupa ya, kalau ke anak-anak kecil ya, biasanya sakitnya itu kayak panas tiba-tiba, kemudian kejang-kejang atau nangis rewel tidak bisa dihentikan, itu menandakan ada gangguan jin di rumah. Kemudian teman-teman sekalian, kalau penyakitnya itu secara medis memang ada dan diketahui dan terdiagnosa, tetap penyakitnya itu harus diobati secara medis juga ya. Jangan sampai diabaikan, jangan sampai dibiarkan. Jadi harus sinergi antara pengobatan dokter, rumah sakit, dan ruqyah, karena ruqyah itu doa. Untuk kasus apapun, insya Allah doa itu akan bermanfaat. Saya ingat ya bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam, bahwa beliau berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Itu kata Nabi Ayub, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa musibah, ditimpa penyakit, dan sesungguhnya Engkau arhamur rahimin, paling pengasih, paling penyayang di antara yang menyayangi. Nabi Ayub tidak minta kesembuhan, tapi beliau berdoa kepada Allah bahwa Allah itu maha segalanya dan maha kasih sayang. Maka kata Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Maka kami ijabah doanya, kami kabulkan doanya, dan kami hilangkan ma bihi min durrin, dari kemudaratan, musibah atau penyakit yang menimpa beliau. Allah hilangkan dengan perantara tentunya. Yang kita lihat perantaranya adalah beliau menghentakkan kakinya di tanah, lalu muncul air, airnya beliau minum dan airnya beliau mandikan. Jadi diminum dan dimandikan, dengan seketika penyakitnya sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan heran ketika ada orang yang meruqyah, ada media air yang diminum, ada media air yang dimandikan, itu insya Allah tidak mengapa, apalagi dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Itu teman-teman sekalian ya. P yang kelima adalah penyakit, dari ciri-ciri gangguan jin yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari gangguan-gangguan jin yang menimpa diri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, atau mungkin kantor ya, tempat kita bekerja, sekolah, dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.